Alat pernapasan hewan. Satu, cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Jadi, alat pernapasan cacing adalah kulit. 2. Serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi, alat pernapasan serangga adalah trakea. 3. Ikan. Semua makhluk hidup termasuk ikan memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Jadi, alat pernapasan pada ikan adalah insang. 4. Amfibi. Katak termasuk salah satu hewan amfibi. Ketika masih kecil dalam bentuk kecebong, katak bernafas menggunakan insang. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernapas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru, dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Jadi, alat pernapasan pada katak adalah ketika kecil bernafas dengan insang dan setelah dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. 5. Reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cecak, buaya, dan biawak. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Jadi, alat pernapasan pada reptil adalah paru-paru. 6. Burung. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Jadi, alat pernapasan pada burung adalah ketika tidak terbang bernapas dengan paru-paru, dan ketika terbang bernapas menggunakan kantong udara. 7. Mamalia. Mamalia adalah hewan menyusui. Mamalia terbagi menjadi dua, yaitu mamalia darat dan mamalia air.
Alat pernapasan pada mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Jadi dapat disebutkan bahwa alat pernapasan pada hewan mamalia darat adalah paru-paru. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi mamalia air juga bernafas dengan paru-paru ketika dia keluar ke permukaan air.